Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku tercinta, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Robby Purba. Dan ini adalah Ba'da Maghrib. Dan berbicara soal banyak sekali yang sudah masuk kepada email kami, teman-teman yang ingin berbagi cerita, berbagi kisah, dan bahkan dari seluruh Indonesia telah mencoba untuk mengirimkan email, dan terima kasih atas attention kalian, atas perhatian kalian yang sudah kirim email ke badamaghrib@robby@gmail.com. Dan salah satunya yang sudah berhasil kami hubungi dan kami juga tertarik untuk bisa ngobrol-ngobrol adalah ada Fadilah Eka Wulandari. Ia adalah seorang mahasiswi tingkat semester 6 di UNM, betul ya, Negeri Malang. Tapi aslinya sebenarnya bukan dari Malang begitu. Dan karena sekarang sedang masa pandemik seperti ini, jadi beliau sedang school from home, SFH gitu. Dan langsung aja sekarang kita ketemuan sama Fadilah yang juga berbagi kisah ceritanya di Twitternya yang bernama @rakyatindo_tit. Gue sensor sendiri ya. Nggak. Ada tulisannya di sini, @rakyatindo_me. Yuk langsung kita ketemu sama Fadilah. Atau saya panggilnya Dila aja deh. Ya, Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Kak Robby. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Lagi puasa nggak hari ini? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa. Belum ada bolong kan? Belum ya? Alhamdulillah belum ada. Oke, Dila adalah anak semester 6 jurusan Matematika MIPA di UNM, betul ya? Sekarang berarti walaupun lagi pandemik seperti ini, saya yakin kamu juga banyak sekali tugas, jadi kamu nggak bisa pulang ke kampung, betul? Ya, kebetulan aku iya Kak. Apa? Kebetulan aku pulang soalnya kan deket cuma 7 jam aja. Jadi Oh, corona. numpak motor, mobil ya? Iya. Oh, jadi sebelum ada PSBB dia sudah pulang ke rumah ya? Betul ya? Oke. Dila, aku mengikuti cerita-ceritamu di Rakyat Indomie ya, dan ternyata banyak sekali di luaran sana yang memang hal goib itu betul terjadi. Cuman mungkin karena kamu mungkin terjadinya sama kamu ketika kamu masih remaja, bahkan sampai sekarang kamu sudah hampir beranjak dewasa, semester 6. Banyak teman-teman yang nggak percaya akan kisah-kisahmu, cerita-ceritamu. Betul ya? Iya banget. Iya Kak, benar. Pernah dianggap gila katanya? Iya pernah kayak dianggap gila. Kamu ini ya lu gini. Soalnya aku cerita tuh mereka nggak percaya gitu. Terus akhirnya setelah kejadian itu benar-benar di depan mata mereka, baru mereka percaya kalau aku ini nggak gila. Perlu banget nih kita dengar ceritanya teman-teman ya. Sekali lagi langsung saja, ini ada Dila. Dila, boleh ceritakan terlebih dahulu latar belakangnya Dila, singkat saja. Berapa bersaudara, orang tua di mana, boleh sedikit saja. Oke, perkenalkan nama aku Fadilah Eka Wulandari. Aku tinggal di salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Kebetulan aku satu bersaudara dan ayah ibuku juga ada di rumah. Oh, anak tunggal. Iya, anak tunggal Kak. Waduh, biasanya yang tunggal-tunggal gini ya lebih rentan untuk main sama yang goib-goib sih. karena Ya, bener banget. bener banget katanya. Yaudah, ini aku pengen denger langsung sekarang. Jadi ada sedikit kisah di sini yang mungkin aku bisa garis bawahi kepada teman-teman secara singkat saja. Dila dengan kejadian yang pernah terjadi dalam hidupnya membuat ia mau tidak mau mata batinnya terbuka, betul ya? Iya, benar sekali Kak. Bukan atas permintaan kamu, Bukan. bukan atas diatur-atur oleh seseorang, tapi memang atas sebuah kejadian. Dan saya dengar beberapa sosok, nggak satu malah, beberapa sosok yang masuk ke tubuh kamu. Betul ya? Iya, benar. Oke. Iya, benar banget. Dila boleh ceritakan semuanya. Oke, jadi awal mula kejadian ini waktu aku dulu SMA, masih awal-awal SMA sekitar tahun 2014, aku mengikuti salah satu kegiatan pecinta alam yang ada di daerahku. Nah, di situ awalnya berjalan seperti biasa sampai akhirnya jalan di satu bukit. Nah, di situ tiba-tiba kakiku terasa berat. Nah, di situ aku kayak bawa ke suatu tempat. Nah, di situ aku ditunjuk. Iya, sebentar Kak, ayahku lagi manggil. Lucu banget ini. Mana ayah? Oke, nggak apa-apa. Kalau dipanggil ayah, sama ayah dulu. Saya akan nunggu. Sana ke ayah dulu. Saya tunggu. Beneran. Sana ke ayah dulu. Enggak kok, cuma dipanggil aja. Soalnya memastikan kalau anaknya lagi di kamar gitu. Oh, memastikan kalau anaknya lagi nggak melayang ya. Oke. Lanjut lagi.
Oke, lanjut. Nah, habis itu aku kayak dibawa di suatu tempat. Nah, di situ tuh aku ditunjukin, aku tuh biasanya kalau cerita ini tuh pasti sedih banget soalnya, Kak. Jadi di situ aku kayak ngelihat benar-benar seorang wanita yang dibunuh sama suaminya. Terus jasadnya itu dia nggak dikebumikan, cuma dibuang gitu di tebingnya itu. Terus setelah itu aku kembali sadar sebentar, terus habis itu aku langsung dibawa turun sama motor untuk dibawa ke salah satu desa di situ. Soalnya emang di atas itu udah benar-benar nggak memungkinkan, dan hampir juga waktu itu, ini nggak aku sebutin detail, waktu itu aku sempet untuk minta untuk loncat ke tebingnya itu, cuma teman-temanku yang saat itu lagi sama aku langsung teriak manggil panitianya suruh aku dibawa turun. Nah, terus habis itu sampai di bawah, aku kembali lagi kayak gitu, teriak-teriak histeris, akhirnya dibawa ke base camp, dan di situ akhirnya sampai malam aku kayak gitu, terus akhirnya aku pulang sama teman. Oke. Itu adalah pengalaman pertama kali kamu kerasukan. Iya, bener banget. Pertama kali aku kerasukan. Jadi sosok ini masuk ke tubuh Dila, membuat Dila bisa melihat kejadian pembunuhan di gunung tersebut. Iya, bener banget. Gitu ya. Bahkan Itu kayak temennya, gitu. temennya dulu. Iya. Oke, bahkan ketika kamu dibawa ke kaki gunung pun kamu masih teriak-teriak. Iya, bener. Dan yang bahayanya adalah sosok makhluk halus ini mengajak kamu untuk mati juga. Iya, bener Kak. Oke. Lalu berapa lama kamu kerasukannya? Itu sampai sore, akhirnya aku udah pulang, terus besoknya lagi aku baru kayak gitu lagi setelah sampai rumah. Aduh, sampai rumah kerasukan lagi. Ya, jadi waktu itu aku sampai rumah, aku cerita ke ayah aku kalau aku habis kesurupan kayak gini-gini. Tapi ayahku nggak percaya. Sampai akhirnya waktu itu aku inget banget maghrib, aku setelah wudhu kan mau sholat. Nah, tiba-tiba tuh aku kayak ngeliat tanganku ini kayak hitam banget, kayak ada bekas angus gitu. Akhirnya aku kembali masuk ke kamar mandi. Habis itu kamar mandi bener-bener nggak aku tutup. Tiba-tiba saja aku kekunci di situ, dan awalnya aku ngiranya saudara aku yang ada di luar itu main-main sama aku gitu, ngunciin aku di kamar mandi. Akhirnya kan aku teriak-teriak, terus mereka malah kayak, ayo syukur di dalam ada banyak setan gitu. Nah, akhirnya aku tuh udah histeris banget, teriak-teriak di dalam terus nangis. Akhirnya baru didobrak pintunya, baru aku dibawa keluar. Nah, kayak gitu sampai itu 5 hari aku kayak gitu. 5 hari bener-bener kayak udah kayak mayat. 5 hari? Iya, aku sampai nggak masuk sekolah sekitar 1 minggu waktu itu. Karena memang pas setelah aku kesurupan lagi itu, kan kebetulan waktu itu ayahku lagi nggak di rumah. Terus ayahku pulang, kan aku tinggalnya di desa tuh, Kak. Nah, biasanya kalau orang desa tuh pasti dipanggilin kiai kayak gitu. Udah sempet di ngajiin juga. Sadar sebentar, terus balik lagi, kayak gitu sampai 5 hari. 5 hari kamu nggak bisa makan minum ya? Terus di situ ayah ada. Jadi kamu waktu itu pada saat ngambil wudhu, kamu ngeliatnya tanganmu tuh angus, gosong gitu. Setelah bukan nutup pintu, terus habis itu tiba-tiba kayak ngelihat tanganku ini kayak gosong gitu. Akhirnya aku kembali lagi ke kamar mandi buat cuci tangan gitu. Lalu Dila 5 hari kamu dalam posisi kayak mayat hidup, hidup segan mati tak mau. Itu kamu bisa makan minum nggak? Nggak ada nafsu makan gitu, Kak. Dil, 4 hari, bahkan 5 malam, Dila itu kesurupan, keluar masuk. Udah banyak yang ngobatin dari Pak Ustadz segala macam. Itu gimana akhirnya berakhir penyiksaannya? Jadi waktu itu pertamanya kan ayahku kan udah frustasi kan, Kak. Karena aku anak tunggal juga, terus kayak gitu aku diajak ngomong udah nggak bisa, aku tuh cuma bisanya netesin air mata gitu, terus kayak orang bener-bener orang linglung gitu. Nah, terus setiap azan tuh aku pasti lari, tutup kuping, histeris, bantingin semua gelas, piring yang ada di situ. Nah, akhirnya tuh ayahku udah bener-bener nggak tahu lagi harus gimana. Akhirnya kakak aku ini ngenalin si Mas Didi. Jadi Mas Didi ini nama samaran. Nah, itu yang ngebantu aku sampai bisa sembuh dari kejadian itu. Oh, Mas Didi ini masih muda. Iya, sudah beristri, sudah berkeluarga. Waktu itu Dila bisa sembuh seperti apa metode penyembuhannya dari Mas Didi? Apa yang dilakukannya? Jadi waktu itu aku ingat banget malam puncaknya ya, Kak. Ini aku cerita malam puncaknya itu kan sebelumnya teman-teman aku ekstrakurikuler itu datang ke rumah. Cuma aku tuh bener-bener nggak inget sama sekali namanya dari teman-temanku itu. Aku cuma inget salah satu. Nah, itu aku selalu manggil-manggil dia buat gandeng tangan aku. Soalnya aku di situ bener-bener kayak
orang bingung, nggak tahu siapa-siapa, cuma inget satu. Sampai di situ pun aku masih ngebanting-banting gelas, piring kayak gitu. Akhirnya malamnya ayah aku kambuh lagi. Mulai dari sore itu sampai malam aku kambuh lagi. Terus teman ayah aku itu 5 datang ke rumah. Nah, waktu itu megangin tangan aku, tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri. Nah, anehnya waktu itu aku cuma ngibasin gini aja, itu mereka udah lepas semua Mental. tangannya. Padahal mereka tuh gede-gede banget, udah kayak preman. Habis itu, nah di situ yang 5 sosok itu tadi mulai ganti-gantian, setiap aku sadar yang satunya masuk, setiap aku sadar satunya lagi masuk kayak gitu. Yang pertama itu sosok wanita, aku inget banget namanya itu Sutarmi. Jadi Suparmi? Sutarmi, iya Sutarmi. Sutarmi. Itu tadi di awal aku diliatin yang dibunuh itu, yang dibunuh. Terus? Nah, jadi kemudian yang kedua itu namanya Sugriwo. Sugriwo itu dia jadi ada 5 kan tadi, ada wanita, kemudian ada kakek-kakek, kemudian ada monyet, ada serigala, dan ada 3 macan. Nah, jadi waktu itu setelah Sutarmi itu kan dia selalu kalau dia masuk ke aku tuh dia selalu nangis, nyariin anaknya. Karena anaknya itu juga ikut dibunuh sama suaminya yang tadi dibuang di awal tadi. Kemudian yang kedua itu Sugriwo. Nah, Sugriwo itu dia bisa dikatakan dia yang menguasai daerah yang aku ikut kegiatan tadi di gunung tadi. Dia ikut ke desaku sini. Terus yang ketiga itu ada namanya itu Mbah Sentono. Jadi kalau di daerahku itu kan ada kayak punden-punden gitu kan Kak kalau di desa. Ya. Mbah Sentono ini yang nunggu pundennya itu. Kemudian si Mbah Sentono ini dia terlibat perkelahian sama si Sugriwo itu tadi. Karena si Sugriwo itu dia ingin menguasai desaku. Nah, kemudian habis itu ini aku taunya itu juga lewat mimpi. Jadi terus habis itu ada 3 macan, yang 2 itu putih, yang satunya itu hitam. Dia itu ada di langit-langit rumahku. Jadi aku setiap ada macan itu aku diem, nggak ngapa-ngapain, cuma kayak orang linglung gitu, cuma diem. Habis itu aku juga mengaum kayak serigala gitu Kak, kalau terus nyakar-nyakar gitu juga. Nah, habis itu malamnya kan Mas Didi datang waktu itu. Akhirnya beliau melakukan negosiasi sama makhluk-makhluk ini, ditanya kenapa masuk ke aku, kenapa nggak mau hilang. Ternyata salah satunya itu tadi yang Sugriwo ingin menguasai daerahku, kemudian yang Sutarmi itu ingin sekali dia ketemu sama anak. Terus ini juga yang nggak aku sebutin di thread, ternyata menurut informasi yang saya dapat dari Sutarmi itu tadi, beliau berkata kalau misalnya anaknya itu masih hidup, anaknya itu besarnya tuh udah kayak aku gitu Kak. Terus dia tuh cantik, dia tuh sering kalau misalnya pas aku kambuh tuh dia kayak ini ngelus-ngelus aku, ini terus kayak sayang banget gitu ke aku. Cuma ya kan kita kan beda alam, jadi aku juga takut gitu Kak. Akhirnya aku juga cerita ke Mas Didi. Nah, habis itu malamnya mereka melakukan negosiasi, terus si 5 sosok ini mau keluar, cuma dengan syarat harus mencarikan daun semangka yang punya berjari 3 gitu loh Kak, jarinya 3. Jadi kayak gini, misalnya kayak gini nih. Oke. Nah gitu. Nah, padahal waktu itu di daerahku itu nggak musim semangka, tapi alhamdulillah ternyata salah satu tetanggaku itu ada yang nanam semangka, terus diambil daunnya, akhirnya diminumin ke aku, terus alhamdulillah aku sadar. Alhamdulillah. Setelah 5 hari itu, dan itu benar-benar suaraku itu udah habis, terus udah lemes banget, benar-benar kerasa capek. Kebayang itu, kamu nggak bisa makan, nggak bisa minum, belum tenaga yang keluar karena kerasukan kan. Udah gitu udah 5 sosok, ada seekor monyet juga ya? Iya benar banget, itu yang Sugriwonya tadi. Tapi mereka ini udah nggak masuk ke kamu lagi kan? Kalau sekarang udah nggak, yang terakhir kali itu jadi kan si Sugriwo itu kan dia pengen menguasai daerahku nih Kak. Nah habis itu aku pernah keinget banget waktu itu aku tuh mimpi itu aku didatengin sama kakek-kakek berjubah hitam besar banget. Nah dia tuh waktu itu aku mau kayak ditombak atau dicelurit gitu kan siniku Kak, apa pundak belakang sampai berdarah. Nah akhirnya si kakek-kakek berjubah itu datang terus bilang ke aku, sudah kamu lari. Terus aku
kayak diberi keris emas gitu. Akhirnya aku bawa itu dan lari. Nah, karena aku tuh habis mimpi itu kan bangun, terus aku cerita ke Mas Didi, soalnya kayak pikiranku tuh nggak hilang gitu loh Kak. Mimpiku itu kayak ada apa ya di mimpiku ini. Terus akhirnya aku ceritakan sama Mas Didi. Ternyata si Sugriwo itu tadi terlibat perang gaib dengan sosok penunggu desaku yang tadi Mbah Sentono itu. Terus akhirnya si Mbah Sentononya ini kalah dan dipenjara di salah satu beringin yang ada di dekat punden itu. Terus akhirnya aku cerita ke Mas Didi bilang ke aku, oke, malam Jumat aku datang ke situ, terus kita ambil barangnya yang dititipin ke kamu gitu. Akhirnya malam Jumat Mas Didi datang, kita ngelakuin beberapa kegiatan di situ. Akhirnya aku disuruh diam, terus disuruh ngikutin gerakan tanganku itu kemana. Nah, tiba-tiba aja tuh tanganku ini ngarah ke pohon beringin itu, dan akhirnya aku sempat ngambil barang yang ada di situ. Kalau Kak Robi pengen tahu barangnya ada sekarang. Oke, apa itu barangnya? Jadi ini Kak. Oh, Seperti manusia yang sedang merangkak ya? Iya, seperti lebih tepatnya kayak seperti bayi gitu. bayi. Ini dari pohon beringin itu? Iya. Iya, setelah itu diambil itu yang keluar ini. Oke. Terus? Nah, setelah itu udah ditepuk kan pundak aku sama Mas Didi itu, akhirnya udah habis itu alhamdulillah sampai sekarang itu yang Sugriwo dan kawan-kawan itu udah nggak ada. Cuma ya tetap ada beberapa yang kadang suka muncul kayak gitu. Berarti sekarang Dila penglihatannya malah terbuka dong akan makhluk gaib. Iya, sering kayak gitu, Kak. Sering. Iya, sering banget. Tapi kalau biasanya itu mesti kalau pas mau lihat itu kayak tiba-tiba ngecium bau melati atau apa, itu udah dipastikan banget aku bakal ngelihat gitu. Biasanya kalau pas lagi jalan pulang malam gitu, aku kayak ngecium bau melati itu pasti ntar di depan aku ketemu apa kayak gitu, sering banget aku soalnya kayak gitu. Dila suka sama boneka-boneka besar ya? Kak, Itu dikasih siapa? itu dikasih sama orang yang suka aku, yang pernah deket sama aku. Oke. Tapi kalau Mas Didi pernah membekali Dila sesuatu juga seperti gelang atau tulisan rajah gitu buat ngejaga kamu? Kalau membekali enggak, tapi lebih kayak dibimbing. Kamu banyak-banyak meditasi, terus kemudian kayak banyak-banyak doa, mendekatkan diri kepada Allah gitu-gitu sih Kak. Kalau bekal-bekal kayak gitu nggak pernah Mas Didi ngasih kayak gitu. Nggak pernah. Setelah kejadian atau 5 sosok ini keluar dari tubuh kamu, selain penciuman, kan kamu katanya sekarang udah bisa, kalau udah apa jadi bau bangke atau bau yang tidak enak gitu ya. Dila juga Iya. melihat sosok-sosok makhluk halus kah? Ada kejadian-kejadian mungkin? Kalau melihat itu sering banget. Cuma yang terakhir itu semalam, dan itu sempet saya gambar, sempet masuk ke Twitterku juga. Oh, ada di Rakyat Indotit? Ada. Ada. Oh, Ini itu gambarnya Kak. Oh. Ini seperti leak ya? Iya, bener banget. Jadi dia tuh genderuwo, cuma pas waktu aku tanya, sebenarnya kan kemarin itu ada 2 waktu aku mau gambar itu, tapi yang satunya itu udah ngilang. Nah, kan biasanya tuh kalau aku ketemu kayak gitu tuh aku selalu tanya gitu loh Kak, siapa namanya, terus mau apa, kayak gitu. Nah, mereka ini tuh waktu kemarin aku tanya kan, apa namanya, siapa namanya, dia tuh nggak jawab. Terus, kamu mau ngapain, mau ngasih pesan apa ke aku, atau mungkin ada yang mau disampaikan gitu. Cuma nggak bilang, cuma dia tuh ngasih nomor. Nggak, jadi cuma ngasih nomor aja. Nomor apa togel? Nggak tahu, kalau orang-orang bilang sih katanya kalau dibeli bisa muncul, tapi nggak tahu, aku nggak percaya kayak gitu. Cuma dia ngasih nomor, terus habis itu Berarti kalau misalkan memang seperti yang Dila bisa lihat, sebenarnya makhluk gaib itu tidak hanya sebatas hanya seperti penggambaran kuntilanak, genderuwo, atau pocong, atau tuyul yang mungkin menjadi urban legend orang-orang Indonesia ya. Tetapi sosok-sosok yang bentukannya antah berantah pun mungkin seperti yang ada di samping saya, karena saya yakin topeng-topeng ini juga ada penghuninya. Mungkin kamu pernah melihat isi-isinya seperti apa. Bahkan iya, kamu lihat isinya kan ini yang ini. This one? iya lihat
Sebenarnya itu di sampingnya Kak Rofi juga Ini. ada sih, tapi Iya, karena semenjak ngobrol sama kamu, dia udah di sini. Semenjak ya bener banget. semenjak ngobrol sama kamu, yang ini, tadi saya sebenarnya sudah melakukan 2 video call hari ini. Yang pertama dia nggak keluar, makanya tadi saya sudah mancing untuk dikasih nama. Tapi yang ini ngelihat kamu, dia keluar. Iya, itu ada di Di si- sebelahnya Kak Rofi persis. Iya, saya lagi ngeliatin ke sini, di sini. Nah, yang ini saya nggak peduli. Sebenarnya tadi waktu Iya. di awal itu ada juga yang ikut kita di sini Kak. Makanya tadi kayak Kamu aku kayak tunjukin lagi mau gambar nangis coba. gitu, karena Dila tunjukin lagi gambar ini, awalnya gambar yang tadi tunjukin lagi. Iya. Ya udah, 11-12 ya. iya Mirip. banget. Terakhir sebelum Kak Robi pamitan sama Dila karena Dila juga harus berbuka puasa. Iya Kak. Kejadian apa yang bikin akhirnya teman kamu berhenti manggil kamu gila? Jadi itu kan terakhir kali itu waktu aku kuliah. Jadi waktu aku kuliah itu kan ada salah satu kegiatan. Kalau di awal-awal itu kan waktu maba itu kan ada ospek gitu kan Kak. Di situ akhirnya aku kembali kesurupan kayak gitu. Akhirnya teman-temanku tuh percaya kalau memang aku tuh bener-bener ngalamin kayak gitu, dan teman-teman di rumah itu juga percaya. Bahkan aku pernah waktu SMA itu sama teman-temanku itu eh, kerasukan gitu di sekolahan, dan itu bener-bener Masal. bikin gitu. Iya, nggak masa, cuma mereka tuh jadi tahu kalau aku tuh nggak halu gitu loh Kak. Kayak mereka tuh melakukan kalau ini tuh beneran ada loh, kamu tuh nggak, jangan nyepelein hal-hal kayak gini kayak gitu. Soalnya kan sering banget orang-orang yang suka ngasal, misalnya datang ke tempat yang mereka nggak tahu, terus mereka seenaknya sendiri kayak gitu. Dila, dengan kelebihan kamu, saya berharap akun Rakyat Indomie jangan di lock lagi, karena pasti akan banyak yang masih ingin atau membaca atau melihat cerita-cerita yang sesungguhnya sebenarnya memang ada. Dan saya sebagai pembawa acara yang memang sudah bertahun-tahun berkecimpung dan bertemu dengan orang-orang yang dengan penglihatan mereka yang luar biasa semua, saya nggak mungkin bilang kamu gila karena kisah-kisah seperti ini ada. Bahkan mereka memberikan nama ya, mereka menyebutkan nama yang masuk ke tubuh kamu ya, dari Sutarmi, Sugriwo, Mbah Sentono, dan lain-lain. Saya yakin dari semua makhluk yang pernah masuk ke tubuh kamu, yang paling capek untuk menjadi macan ya. Iya bener banget. Hancur kukumu. Masih ada tanya kayak karena dicakar-cakar gitu sampai sekarang, dan ini tuh kayak buktinya kalau aku tuh bener-bener pernah ngalamin hal yang sangat menakutkan. Mana lihat buktinya? Cakarannya mana? Tapi nggak terlalu Nggak, kelihatan sih, panjang. kayak jadi keloid tapi itu kecil banget gitu loh Kak. Oh iya kelihatan. Ya udah. Dila semangat kuliahnya. Ya, sudah semester 6, 2 semester lagi. Pokoknya yang penting bergelar dulu, habis itu lanjut lagi nanti. Dan saya sangat bersyukur permasalahan kamu yang kesurupan ini tidak terjadi di usia dewasa kamu seperti sekarang. Karena agak susah juga kalau misalkan kuliah masih kesurupan ya. Ya udah. Dila, salam buat Bapak sama Ibu, salam buat semua, salam buat bonekamu di belakang. Selamat berbuka puasa. Terima kasih untuk ceritanya. Cepat dapat pacar ya. Amin. Amin. Salam buat yang ini nggak? Nggak usah yang ini mah. Salam, semoga bisa ketemu. Iya. Bye-bye, Dil. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam. End meeting. Screenshot dulu boleh nggak? Boleh. Screenshot boleh dong. Kak, aku mau screenshot. Boleh. Aku cancel. Boleh. Oke, yuk. Boleh. 1, 2, 3. Kakak, makasih. Sama-sama. Dila, kamu lebih dekat, lebih cantik. Terima kasih Kak. Biasanya kalau cewek, Kak Roy Kiyoshi Kak. nanti ku sampaikan salamnya buat Roy ya. Kapan-kapan kita video call barengan ya. Oke Kak. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. And meeting for all. Oke, lagi converting, betul ya. Ya teman-teman, tadi barusan ada Dila atau Fadilah Eka Wulandari. Sekali lagi ini adalah Twitternya Rakyat Indomie. Saya sudah request untuk nggak di-lock lagi. Kamu bisa langsung aja mengunjungi threads-nya untuk bisa mendengar cerita lainnya. Dan kalau misalkan kalian pengen bergabung bersama aku, kita video callan, boleh teman-teman kirimkan email cerita kalian ke badamaghribrobi@gmail.com, alamatnya di sini. Dan kalau misalkan saya boleh mengambil kesimpulan dari kisahnya Dila tadi, ya bagaimana
bagaimanapun juga kita harus percaya bahwa makhluk gaib itu ada dan kejadian-kejadian seperti itu memang bisa terjadi di alam semesta ini ya. Yang terpenting adalah ketika kita sedang berkunjung, entah itu ke hutan, ke camping atau apapun, ke danau misalkan, kita harus menghargai dan menghormati lingkungan tempat kita berada, karena bagaimanapun juga kita hidup itu berdampingan dengan makhluk lainnya gitu. Oke, so aku pamitan sekarang. Terima kasih banyak. Selamat yang tadi sudah berbuka puasa, jangan lupa isyaan juga. Sampai jumpa semua sekali lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.